Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan anggota Ranting Jati Mulyo Aisyah, Abang baru yang dirahmati Allah. Mari kita mengawali majelis ini dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang memberikan kita rezeki, memudahkan urusan kita dan memberikan kita hidayah iman, hidayah Islam yang menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan khususnya kebahagiaan di akhirat kelak tidak lain adalah dengan berislam, menjalankan agama Islam. Bahkan sampai Allah berwasiat agar kita nanti tetap mempertahankan Islam sampai wafat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Ini wasiat yang sangat berharga untuk kita ingat supaya kita istiqomah dalam keislaman. Jangan sampai kita maupun keluarga kita keluar dari Islam. Disinilah kemudian pentingnya menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan kita semua tentang Islam. Karena kalau suatu komunitas muslim, suatu masyarakat Islam, kalau jauh dari Islam, itu lambat laun akan rapuh keimanannya, sehingga begitu mudah untuk diajak ke agama lain atau ke ideologi lain atau meninggalkan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, beberapa waktu yang lalu, bulan lalu kita sudah membahas bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakan sholat. Sebagai lanjutannya kita akan membahas apa setelah sholat, zikir setelah sholat. Ada seorang ahli hadis namanya Ibnu Salah rahimahullah. Dia berpendapat bahwa orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang terbiasa dengan 4 macam zikir, maka sudah termasuk melakukan zikir yang banyak. Apa 4 zikir itu? Yang pertama, zikir setelah sholat. Yang kedua, zikir pagi. Yang ketiga, zikir sore. Dan yang keempat, zikir sebelum salam. Jadi kalau 4 zikir ini terus dilakukan setiap hari, maka sudah termasuk dalam kategori ayat az-zakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang yang banyak berzikir, baik dia laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang kita belajar salah satunya dari 4 zikir itu. Tapi sebenarnya walaupun salah satunya dari 4 zikir itu kita lakukan 5 kali, karena kita melaksanakan sholat fardu 5 kali. Nah, seringkali orang setelah salam itu menganggap sudah selesai ibadah sholatnya. Memang benar bahwa sholatnya sudah selesai,
Tapi ada satu hal yang kalau dia duduk sejenak itu memberikan manfaat yang besar baginya. Karena zikir khususnya di Muhammadiyah itu tidak terlalu lama. Ya. Mungkin antara 5 sampai 10 menit lah membaca rangkaian zikir yang disyariatkan. Itu dilakukan setiap selesai sholat. Nah, sebelum kita masuk pada materi zikirnya, ada beberapa poin penting berkaitan dengan zikir secara umum. Bahwa ada seorang lansia datang kepada Nabi. Dia meminta ditunjukkan suatu amalan yang sesuai dengan keadaannya sebagai orang yang sudah tua, tidak punya kekuatan dan seterusnya. Maka Nabi menyarankan dia untuk membasahi lisannya, selalu membasahi lisannya dengan zikrullah, dengan berzikir. Ini artinya bahwa standar minimal ibadah yang sangat mungkin dilakukan oleh setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, adalah tidak lepas lisannya dari berzikir kepada Allah. Nah, kita akan coba itu dalam kehidupan sehari-hari ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sering orang menganggap zikir itu pas di masjid, zikir itu pas selesai sholat, zikir itu ya kalau ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan kemudian berzikir. Padahal di semua tempat itu kita bisa berzikir kecuali kamar mandi dan tempat kita buang hajat. Jadi pada dasarnya ketika kita naik kendaraan kita bisa berzikir. Ketika kita menunggu antrian sesuatu kita bisa berzikir. Ketika kita menunggu lampu hijau dari lampu merah, ada beberapa detik kesempatan bisa berzikir dan seterusnya. Karena zikir ini kan mudah saja, tinggal kita lafazkan, ya minimal misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu sudah mencakup zikir yang memadai. Kemudian di samping itu bahwa yang beruntung al-muflihun, orang yang beruntung yang selamat dari neraka, yang masuk dalam surga, salah satunya karena banyak menyebut nama Tuhannya, banyak berzikir maksudnya. Kita bisa simpulkan ini dari bagian akhir surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih wa shalla. Beruntunglah, maksudnya beruntung di sini selamat dari neraka, masuk surga. Itu arti aflaha. Jadi semua kata aflaha dengan segala derivasinya, dengan segala model bentuknya dalam kata itu mengandung makna selamat dari neraka, masuk surga. Nah, berarti qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih wa shalla adalah orang yang selamat dari neraka, masuk dalam surga, yaitu dia melakukan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwanya, menyebut nama Tuhannya dan mendirikan sholat. Berarti zikir ini salah satu amalan yang insya Allah menyelamatkan seseorang dari siksaan api neraka. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bacaan-bacaan zikir yang pendek-pendek itu penting untuk kita lafalkan dalam keseharian kita untuk menambah amal. Saking pentingnya berzikir sampai ada satu zikir yang kalau ditimbang dengan seluruh bumi dan langit masih lebih berat bacaan zikir.
yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bayangkan ya, cuman kalimat pendek enggak sampai 10 detik, tapi diapresiasi, dihargai lebih berat dari bumi dan langit. Ini kan menunjukkan betapa zikir itu menjadi amalannya luar biasa. Nah, termasuk zikir setelah sholat 5 waktu. Ternyata setan tidak berhenti hanya ketika kita sholat menggoda kita. Dia juga menggoda kita setelah salam. Sehingga kita ingin rasanya mengakhiri seluruh rangkaian ibadah itu setelah salam tanpa zikir. Padahal sebenarnya kalau kita lakukan, ada beberapa keutamaan rangkaian zikir yang ada. Contohnya zikir 99+1, namanya zikir 100, tapi dilakukan 33+33+33+1. Apa keutamanya? Kata hadis, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ibu-ibu pernah ke laut? Pernah? Ya, sekali-sekali rekreasi ke laut. Ibu-ibu Aisyah Batu itu rekreasinya ke Pantai Gema di Tulung Agung. Mungkin karena sekaligus anjang sana ke PDA Tulung Agung, langsung ke memanfaatkan waktu ke Pantai Gema di Tulung Agung. Artinya bahwa buih di lautan itu sangat banyak. Bisa jadi dosa-dosa kita lebih banyak dari itu. Tapi ternyata ada amalan ringkas yang kalau kita lakukan, Allah ampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Yaitu baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali, dan ditambah tahlil yang lengkap 1 kali, sehingga keseluruhannya berjumlah 100. Nah, apa saja materi atau rangkaian zikir yang ada dalam putusan tarjih yang dilakukan setelah sholat? Sebenarnya semua yang ada dalilnya, ya, dan dalilnya itu bukan dalil yang lemah, itu bisa dibaca setiap selesai sholat. Karena apa? Karena pedoman tarjih itu kan Al-Quran dan hadis al-maqbulah. Jadi pada dasarnya semua zikir yang ada hadisnya, yang diperintahkan setelah sholat maupun sholat tertentu, itu dibaca. Tapi untuk memudahkan, dirumuskanlah rangkaiannya. Apa rangkaiannya? Yang pertama, baca istighfar 3 kali. Apakah istighfar itu ditambah-tambah? Dalam tradisi Muhammadiyah tidak. Misalnya tambah itu begini: Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masayyihina, dan seterusnya. Itu tidak ada dalam tradisi Muhammadiyah. Muhammadiyah ya astagfirullah saja, walaupun mau tambah lazim juga enggak apa-apa. Astaghfirullahaladzim dibaca 3 kali. Kalau kata orang, wah Muhammadiyah itu minimalis, dalam ibadah itu minimalis. Tapi kata Prof. Din Samsudin, Muhammadiyah itu proporsional, ya, sesuai dengan apa yang disuruh oleh hadis. Muhammadiyah sering letter, tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urangi. Ya, jadi dalam hal ibadah makdo itu Muhammadiyah tidak ada tradisi menambah. Jadi cukup astagfirullah, atau paling banter astagfirullahaladzim, dibaca berapa kali? 3 kali. Kenapa kita beristighfar padahal baru saja kita ibadah? Bisa jadi dalam ibadah kita itu tidak sempurna. Ada gangguan-gangguan yang kita terlena. Ada bisikan-bisikan yang kita tidak fokus mengingat Allah. Kira-kira tadi sholat asar khusyuk betul gak ibu-ibu? Atau ingat acara ini? Nanti siapa petugasnya ya? Yang mimpin
Mars Sang Surya dan Aisyah nanti siapa? MC-nya siapa? Konsumsinya ada nggak nanti? Ya, seringkali kita berpikir dalam sholat itu apa yang mengitari kita. Apalagi kalau sedang mantu ya. Wah, ini jangan-jangan hujan ini. Kira-kira undangan datang atau enggak. Itu dibawa dalam sholat itu. Wah, ini konsumsinya tepat waktu nggak nanti ini. Masuk dalam sholat. Ya, jadi apa yang mengitari kita itu cenderung kita pikirkan di dalam sholat. Maka segera kita eliminir kembali bahwa kita sedang sholat untuk mengingat Allah. Tapi kalau kita kaitkan yang mengitari kita tadi, misalnya acara tadi, ya Allah mudahkanlah, ya gak ada masalah. Ya, karena kita masih mengingat Allah. Jadi kita pautkan ada Allahnya. Terutama saat kita berdoa di sujud dan sesaat sebelum salam. Tapi kalau saat baca Fatihah, saat baca surat, baca bacaan, setiap gerakan ya gak usah diingat-ingat apa yang mengitari kita tadi. Tapi itu agak berat karena setan akan memakainya untuk mengingatkan kita akan kegiatan yang mengitari kita. Jadi itulah kenapa kita beristighfar setelah sholat, ya, supaya kekurangan-kekurangan dalam kita sholat fardu itu kiranya diampuni oleh Allah. Apalagi dari takbiratul ihram sampai salam semuanya tidak ada ingatan Allah, cuman gerakan bibir saja. Nah, itu lebih parah lagi. Maka sangat berhajat untuk memohon ampun. Jadi yang pertama membaca istighfar tiga kali. Yang kedua kita memuji Allah dengan ungkapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di sini Muhammadiyah tidak cenderung menambah. Siapa yang tahu tambahannya? Biasanya tambahannya apa itu dalam zikir yang Allahumma antas salam? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam, baru tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, Muhammadiyah tidak punya tradisi menambah. Ya, 3 kalimat aja tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kira-kira ibu-ibu pakai tambahan atau cukup 3 itu tadi? Cukup proporsional dari itu atau suka menambah-nambah? Ya, memang tambahannya itu juga mengandung makna bagus ya. Misalnya wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata, dan bagus itu. Cuman yang jadi masalahnya tidak dimunculkan dalam hadis-hadis. Itu lebih bersifat tambahan, katakanlah dalam tanda kutip para ulama yang menyesuaikan dengan ajaran Islam. Ya. Sama dengan doa setelah wudu. Ya. Doa setelah wudu, waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Terus yang di belakang ini ya ada hadisnya. Yang di belakang waj'alni min ibadikas sholihin, itu bagus maknanya. Jadikanlah hambamu ini ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Tapi bagusnya bukan berarti kemudian harus ditambahkan. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Kalau teman yang di samping itu terserah, pokoknya nambah, yang penting bagus. Kalau di Muhammadiyah selama itu mahdhuf, maka diupayakan sepersis mungkin dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pengamalan yang berbeda ya antara kita dengan antara ibu-ibu Asia dengan teman-teman muslimat dan seterusnya. Nah, jadi cukup Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 3 kalimat ini semuanya pujian. Jadi setelah kita istighfar, kita memuji Allah.
Kemudian yang ketiga, sifatnya itu doa. Doanya begini, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Hafal gak ibu-ibu? Enggak apa ya? Coba ikut saya. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Artinya begini, ya Allah, Allahumma la mani'a, tidak ada yang mampu menghalangi lima a'taita, apabila engkau yang menghendaki untuk memberikan. Jadi kalau ibu-ibu sudah dinyatakan rezekinya langsung datang hari ini oleh Allah, takdirnya begitu, siapapun gak mampu menghalanginya, walaupun tetangganya, walaupun pencuri, walaupun perampok, walaupun ojol misalnya, gak ada yang mampu untuk menghalangi. Kalau Allah sudah menentukan akan memberi kepada kita, tidak ada yang mampu menghalangi. La mani'a lima a'taita. Nah kebalikannya, wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah berkehendak menghalangi apa yang ingin diberikan berupa sesuatu, siapapun yang mau memberikan itu akan terhalang. Sekalipun yang akan memberikan itu mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, pasti terhalang. Nah itu nanti jatuh di jalan, atau kemudian lupa dibawakan, dan seterusnya. Ya, di sini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Di sini doa untuk menguatkan tauhid kita. Kalau Allah sudah menghendaki kita akan diberi, berarti kita akan terima itu. Gak ada satupun yang bisa menghalangi. Sebaliknya kalau sudah Allah kehendaki akan terhalang sesuatu untuk kita, maka tidak ada satupun yang mampu memberi. Kemudian di ujung ditutup dengan apa? Wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Tidak bermanfaat orang yang memiliki kekayaan, karena kekayaan itu berasal dari engkau. Artinya apa? Bahwa kekayaan itu bisa saja Allah beri siapa saja, mau dia beriman, mau dia kafir. Tapi belum tentu semua kekayaan yang dimiliki seseorang itu bermanfaat baginya. Tapi kalau seseorang itu memohon pada Allah agar kekayaan yang diberikan itu bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya, maka akan terjadi. Karena dari Allah itu harta, semua harta manusia. Nah, jadi itu semacam permohonan sekaligus komitmennya. Komitmen bertauhid bahwa Allah Maha segala-galanya, terutama dalam hal memberi dan tidak memberi, dalam hal memberi dan menghalangi sesuatu untuk diberi oleh orang lain. Allah Maha berkuasa atas itu. Berarti sudah 3 tadi ya, istighfar 3 kali. Allahumma antas salam dan Allahumma la mani'a lima a'taita dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu zikir 100 tadi. Tapi ada sebenarnya tambahan lain ya, cuma tidak terlalu sering dibaca. Misalnya setelah kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jad minkal jad, itu biasanya ditambah dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, biasanya begitu. Ya. Kita ambil yang poin-poin besarnya dulu ya. Jadi setelah yang ketiga tadi kita melakukan zikir 100. Nah, zikir 100 ini juga di Muhammadiyah gak ada tambahan antara jeda tasbih ke tahmid, tahmid ke takbir, takbir ke tahlil. Ya. Biasanya kan ada tambahan setelah selesai 33
Misalnya subhanallah, apa tambahannya? Ya, apa tambahannya sebelum ke alhamdulillah? Ya. Apa? Subhanallah, Pak? Berarti saya yakin ibu akan menambah. Karena ada jeda yang biasanya ditambah untuk kemudian dibaca. Ya. Karena ibu-ibu tidak tahu berarti langsung alhamdulillah. Ya. Setelah alhamdulillah biasanya ada tambahan, tapi karena nggak tahu ya berarti langsung. Nah itu 33 plus 33 plus 33 berapa semua? Genap 100 dengan tahlil. Tahlilnya sempurna, tapi tanpa kalimat yuhyi wa yumiit. Nah, coba baca sama-sama tahlilnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kapan ada tambahan yuhyi wa yumiitnya? Ketika apa? Setelah sholat subuh 10 kali. Itu namanya zikir 10. Zikir 10 khusus setelah sholat subuh, tahlilnya itu 10 kali. Ya. Itu ditambah 7 kali. Setelah itu kalimat apa? Allahumma ajirni minan nar, dibaca berapa kali? 7 kali. Yang tahlilnya tadi berapa kali? Berarti 17. 17 dengan Allahumma ajirni minan nar. Tapi itu khusus dibaca setelah subuh saja. Sebagian imam membaca di semua sholat. Di dalam kitab zikir itu boleh juga dibaca setelah maghrib. Ya, zikir 10 plus 7 tadi bisa dibaca setelah maghrib. Tapi yang benar dibaca setelah subuh. Nah, itu zikir 100. Ya. Apa keutamaan zikir 100 ini? Nah, berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan siapa yang bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali, sehingga jumlahnya menjadi 99. Dia genapkan 100 dengan kalimat tahlil, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ini yang membuat kita ibu-ibu menjadi eman. Kalau setiap selesai salam langsung pergi. Eman cuman zikir 100, ada ampunan dosa yang luar biasa, kita tidak melakukannya. Padahal dosa kita lebih banyak dari buih di lautan. Kita tidak lakukan. Kenapa kita tidak ambil kesempatan? Itu hadisnya sahih. Walaupun ada hadis lain yang jumlahnya 11 kali, 11 kali, 11 kali. Ya, boleh juga 11 kali, 11 kali. Cuman di hadis yang 11 itu tidak menyebutkan akan diampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, jadi jangan sampai ditinggalkan zikir 100 ini. Ya. Sesibuk apapun akan kita lakukan setelah sholat itu, sebaiknya tidak beranjak. Disitulah kenapa Muhammadiyah tidak zikir jama'i, ya supaya masing-masing bisa melakukannya dengan hikmah, ya, dengan khusyuk berzikir kepada Allah. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Nah, setelah itu, setelah zikir 100, kita bacalah ayat kursi. Apa keutamaan membaca ayat kursi? Seandainya setelah mati itu seseorang langsung dihisab sehingga masuk neraka atau masuk surga, maka ayat kursi ini akan membantunya masuk surga. Tapi kan tidak semua orang mati kemudian langsung ditentukan tempatnya. Nah, maka membaca ayat kursi ini menjadi salah satu sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena intinya tauhid. Coba sama-sama kita baca.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 255 Al-Baqarah. Jadi seandainya setelah mati itu gak ada alam barzakh, orang langsung ditentukan surga atau neraka, maka dengan baca ayat kursi dia akan masuk surga. Berarti penting gak baca ayat kursi? Jadi komitmen tauhid itu ada di ayat kursi, bahwa Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Allahu la ilaha illa. Kemudian Allah al-hayyu al-qayyum, Dia yang maha hidup, Dia yang qayyum, yang selalu ada dengan kekuasaannya. Kemudian apa? La ta'khuzuhu sinatun, tidak ngantuk, tidak tidur. Enggak kayak kita ngantuk. Nah, tidak ngantuk, tidak tidur, berarti terus bekerja Allah, ya, dengan menentukan apa-apa yang sudah menjadi ketetapannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau kita memahami bahwa Allah pemilik yang ada di langit dan yang di bumi, kita merasa hanya dititipi aja. Kita punya rumah dititipi, kita punya kendaraan dititipi, sehingga kalau hilang itu jangan terlalu mengeluh. Oh, mungkin Allah ambil. Ya, tinggal kita berdoa, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi tidak terlalu menyayangkan hilangnya sesuatu, karena kita sering baca ayat kursi yang di dalamnya menyatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian siapa yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti harus seizin Allah. Nah, itu penting sekali, akidah yaumul akhir itu. Jadi gak mungkin seseorang beri syafaat sekalipun Nabi Muhammad kalau tidak ada izin dari Allah. Berarti kita menyimpulkan bahwa syafaat itu milik Allah, ya. Semua syafaat milik Allah. Al-Quran boleh memberikan syafaat tapi atas izin Allah. Jadi siapa yang membaca Al-Quran nanti pada hari kiamat akan dapat syafaat Al-Quran. Siapa yang ahli puasa pada hari kiamat akan dapat syafaat puasa. Tapi semua itu atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu semua yang ada di tangan mereka, semua yang di belakang mereka itu Allah tahu. Ini untuk memberikan kesimpulan bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ya, apapun perbuatan hambanya itu Maha mengetahui. Dan seterusnya. Jadi muatan-muatan akidah dalam ayat kursi ini menjadi sangat penting untuk kita baca, sehingga harapannya memperkokoh akidah atau keimanan kita kepada Allah dengan segala kebesaran yang dimilikinya. Nah, setelah itu kita baca 3 surat terakhir. Apa itu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ada 4 sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas. Satu, bahwa Allah itu tunggal, esa, gak ada sekutu. Makanya kenapa syirik itu tidak diampuni? Karena Allah tidak senang disekutukan. Allah pencemburu berat. Sudah Allah ciptakan, sudah Allah beri rezeki, kok nyembah yang lain. Nah,
Sama dengan ibu-ibu mungkin sudah dididik, sudah kok berbakti pada orang lain. Kira-kira ada rasa apa? Gak nyaman gak? Anaknya sudah di ini ya. Kok malah lebih suka pada bibinya dan seterusnya. Kan pasti ada rasa itu. Nah, sama juga dengan manusia sudah diberi makan, diberi rezeki, dimudahkan urusannya. Kok menyembah selain Allah? Jadi Allah tinggalkan dia dan sekutunya itu dan yang dia sembah pada hari kiamat. Ya silakan cari perlindungan kepada sekutu. Tapi dia tidak punya perlindungan karena perlindungan pada hari itu hanya milik Allah. Nah, jadi surat Al-Ikhlas ini juga komitmen bertauhid ya. Karena yang pertama menyebutkan sifat Allah yang tunggal, yang kedua menyatakan Allah tempat bergantung. Jadi semua makhluk itu beriman atau tidak beriman pada Allah sebenarnya bergantung pada Allah. Allah bisa saja menghentikan rezekinya, tapi kan Allah tetapkan dunia ini sebagai darul amal, tempat berbuat. Baru nanti darul jazanya di akhirat. Makanya setiap orang berbuat zalim itu diingatkan akhirat supaya dia berhenti dari kezalimannya, bahwa kamu akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau sekarang kan masih darul amal di dunia ini. Jadi kalau seseorang itu sering dizalimi, ya Allah kok gak ada balasan? Bukankah aku beriman kepadamu? Bukankah Israel itu zalim? Kok Palestina terus-terus? Memang ini darul amal, belum terlihat balasan-balasan. Kalaupun terlihat tidak seberapa balasan. Tidak seperti di akhirat nanti. Balasannya jauh lebih besar, baik untuk yang berbuat baik maupun untuk yang berbuat buruk. Maka sifat kedua Allah itu adalah Allah tempat bergantung, bukan Allah bergantung pada hambanya. Nah, semua Tuhan selain Allah itu cenderung bergantung pada penyembahnya. Betul apa tidak? Nah, harus diletakkan buah, ya, harus dihiasi, gitu ya. Apalagi Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah itu diapakan oleh penyembahnya. Kalau dia berupa manusia dikasih berbagai pemberian, ya. Itu artinya Tuhannya kok bergantung pada penyembahnya. Yang benar itu Tuhan tidak pernah bergantung pada penyembah. Justru penyembah ini yang bergantung pada Tuhan. Itulah sifat Allah As-Samad. Yang ketiga, Tuhan itu dengan sendirinya itu tadi tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Makanya Al-Quran diantaranya hadir untuk mengecam orang yang mengatakan Allah punya anak. Kalau ibu-ibu baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ayat-ayat pertama itu kan berbunyi wa yudhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Memberi peringatan orang yang mengatakan Allah punya anak. Dengan tegas Allah sampaikan di surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak, artinya Allah enggak punya anak. Karena kalau punya anak, nanti anak ini besar akan menggantikan kedudukan orang tuanya. Berarti Allah akan punah karena sudah ada anaknya. Dan itu bukan Allah. Kalau seandainya yulad, Allah dilahirkan, berarti sebelumnya Allah tidak ada. Berarti kalau Allah kemudian dilahirkan, berarti dia baru. Padahal Allah punya sifat qadim. Ya, qadim itu artinya tidak muncul kemudian. Ya, sudah ada sejak dulunya dan akan ada selamanya. Itu Allah. Jadi lam yalid wa lam yulad. Nah, sedangkan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu dibuat, diciptakan oleh manusia, diadakan oleh manusia. Berarti Tuhan-Tuhan itu baru, bukan qadim. Ya. Apalagi Tuhan itu kemudian diklaim punya anak, ya, dan seterusnya. Titisan, ya, bahasa kita itu kan titisan. Jadi kalau sudah diklaim, wah ini titisan, wah itu dihormati betul itu di India itu. Walaupun dia itu aslinya katakanlah orang yang tidak berada, tapi dia ada satu keanehan, ya, berbeda dengan yang lainnya dari segi pencipta. Misalnya tangannya 3, wah ini titisan dewa A gitu ya. Akhirnya yang lainnya ikut
menyembah, sehingga yang diklaim dapat titisan itu menjadi orang yang memperoleh banyak pemberian. Tapi kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh orang ketiga. Ya, wah ini ada anak lahir yang berbeda, mari kita viralkan supaya disembah, supaya diberi sesuatu, nanti keuntungannya kita yang ambil. Itu ada skenario-nya, ada sutradaranya. Karena itu di India itu paling banyak Tuhan. Apapun bisa jadi Tuhan. Tikus, walaupun tikus hitam yang kelihatan oleh sebagian ibu-ibu jijik, di sana jadi Tuhan, diberi susu, ya. Sapi itu juga jadi Tuhan. Kalau ditendang malah syukur, kalau diinjak malah sesuatu yang istimewa. Kalau diambil kotorannya dioleskan ke muka, siap-siap jadi cantik. Ya itulah akal yang tidak digunakan. Memang dalam ajaran Islam pun akal digunakan meskipun tidak selalu. Buktinya apa? Kalau kita pakai khuf, pakai sepatu, itu tidak perlu melepas. Kalau kita sudah wudu sebelumnya, cukup dibasuh bagian atas, padahal bagian bawah yang paling kotor. Artinya tidak melulu itu akal menjadi sandar. Tapi banyak dalam Al-Quran disuruh, kenapa kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak punya akal, dan seterusnya. Jadi mengkombinasikan antara mengimani dan memikirkan. Itulah moderasi Islam. Yang terakhir dalam surat Al-Ikhlas itu, bahwa Tuhan itu gak boleh sama dengan ciptaannya. Jadi kalau ada manusia menyembah manusia, sudah keluar dari Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Zakir Naik menantang semua orang, siapa yang mencari Tuhan dengan 4 ini, maka dia pasti menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena 4 sifat ini hanya milik Allah. Gak mungkin dimiliki oleh Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Mungkin penyembah matahari, ya satu tunggal dapat, ya. Kemudian bergantung, tempat bergantung, mungkin orang akan berpikir, oh ya mataharinya kita butuhkan sinarnya, ya dapat. Tidak diperanakan, dia diciptakan oleh Tuhan, gak mungkin ada dengan sendiri. Jadi semua sesuatu kalau dilekatkan dengan 4 sifat ini tidak nyangkut. Hanya Allah yang memiliki 4 sifat ini. Makanya sebab turunnya surat Al-Ikhlas itu apa? Orang-orang Quraisy tanya kepada Nabi, tolong cirikan, siflana rabbaka, cirikan siapa Tuhan yang kau sembah. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Nah, sehingga kita menjadi penting membaca surat ini dalam setiap selesai sholat di rangkaian zikir kita. Kemudian apa setelah Al-Ikhlas? Al-Falaq. Jadi rumus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu 4, 5, 6. 4 itu untuk Al-Ikhlas, 4 ayat, 5 untuk Al-Falaq, 6 untuk An-Nas. Nah Al-Falaq 5, karena kita memohon perlindungan kepada Tuhan yang Rabbul Falaq, itu dari 4 hal. Dari yang bersifat universal, umum, menjadi yang spesifik. Nah yang umum misalnya min syarri ma khalaq, pokok apa segala macam ciptaan yang buruk, yang berpotensi mendatangkan keburukan kepada kita berlindung secara umum. Kemudian setelah min syarri ma khalaq apa? Khusus keburukan yang datang di malam hari. Ya, khusus ketika bulan menghilang. Kan suasana jadi gelap ya. Biasanya kejahatan itu saat gelap-gelap itu. Ya, pencuri, perampok, ya. Bahkan dulu pernah perhitungan KPU di malam hari itu ya kan. Ya. Jadi dari yang segala keburukan mengecil menjadi yang terjadi di malam hari saja. Min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian apa? Lebih mengerucut lagi dari person tukang-tukang sihir perempuan. Walaupun kebanyakan tukang sihir juga laki-laki, ya. Tapi nggak ada itu istilah kakek sihir itu ya. Ada nggak istilah kakek sihir? Lebih terkenal istilah nenek sihir atau kakek sihir?
nenek sihir. Ya. Dulu saya sering baca buku, tapi bukan punya saya, punya teman. Itu ada di belakang, halaman belakang itu pasti ada nenek sihir pakai sapu lidi dia terbang dia. Majalah buku. Ya, jadi lebih mengerucut lagi yaitu kejahatan nenek-nenek sihir yang menyihir seseorang untuk keperluan kejahatan. Misalnya memisahkan suami istri, menjadikan seseorang itu menang dari musuhnya dan seterusnya. Min syarrin nafatsati fil uqad. Nah, terakhir lebih kecil lagi, lebih khusus lagi. Apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena setiap badan itu punya potensi hasad. Ya. Siapapun punya potensi hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada satu ungkapan bunyinya begini. Ma khala jasadun min hasadin. Enggak ada tubuh, enggak ada badan yang lepas dari hasad. Artinya hasad itu potensi setiap orang. Tapi yang membedakan apa? Orang yang mulia akan mendiamkan hasadnya, sedangkan orang yang buruk akan menampakkan hasadnya. Nah, kenapa di akhir surat itu ada idza hasad? Maknanya adalah apabila menampakkan hasadnya. Kalau mendiamkan, tidak jadi ucapan yang jelek, tidak jadi perbuatan bullying, tidak mengganggu orang yang dia hasadi, gak ada masalah. Hasadnya cuma berhenti di dalam hati. Bahkan dia kelola menjadi syukur. Ya, saya juga sudah banyak nikmat yang Allah berikan, masa saya iri sama orang itu. Nah, hasad itu kan apa? Gak suka orang lain dapat nikmat. Apakah dia menginginkan nikmat itu atau tidak? Itu hasad. Ya, misalnya si fulan atau si fulana gak suka tetangganya itu punya mobil baru. Wah, itu paling hasil korupsi dan sebagainya. Ya, pokoknya ada lah kata-kata yang tidak enak. Ya. Kalau mampu dia diamkan, bahkan dia rubah menjadi syukur. Alhamdulillah, barangkali saya sakit nanti tetangga saya bisa ngantar. Dia punya sikap husnuzon. Dia punya sikap berprasangka baik. Tidak mau mencari tahu yang macam-macam. Kenapa tetangganya punya mobil dan seterusnya. Dia rubah menjadi syukur. Itu artinya dia sedang mendiamkan potensi hasad. Beda kalau idza hasad, apabila tampakkan hasadnya, sehingga muncul kata-kata yang tidak enak, muncul besok-besok tak kempeskan itu mobilnya dan seterusnya. Jadi perbuatan orang yang hasad itu bisa sampai mencelakai orang lain, bahkan bisa sampai orang itu terbunuh. Buktinya dua contoh dalam Al-Quran, ya. Saudara-saudara Yusuf itu hasad kepada Yusuf sehingga dilemparkan ke sumur yang tidak ada airnya. Padahal sebelumnya ada rencana pembunuhan juga itu, tapi ditolak oleh yang paling dekat dengan Nabi Yusuf. Ada kakaknya yang agak dekat dengan Nabi Yusuf, ya. Karena dia cuma sendiri, itu dia kalah suara lah dengan kakak-kakak yang lain. Ada adik Nabi Yusuf Bunyamin, tapi kan gak ikut, masih kecil. Awalnya mau dibunuh, tapi dia gak setuju. Rupanya dia berusaha untuk mencegah kakak-kakak yang lain untuk membunuh Nabi Yusuf. Nah, kemudian anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil itu juga hasad, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Ketika Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ditanya, apa orang beriman bisa hasad? Wahai Syekh, kata Hasan Al-Basri, kenapa tidak? Bukankah Yusuf dihasati oleh saudara-saudara? Bukankah Qabil sampai membunuh adiknya karena hasad? Korbannya tidak diterima. Nah, berarti potensi hasad itu memang ada pada setiap orang. Tapi yang menjadi baik kalau tidak sampai dimunculkan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Karena dosa hasad ini bisa menghapus amalan yang lain. Iyyakum wal hasada, wa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar
narul hatab. Jauhi oleh kalian sikap hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Itulah kenapa Al-Falaq ini sering kita baca setiap selesai sholat dalam zikir pagi dan zikir sore. Bahkan juga sebelum tidur kita baca Al-Falaq. Ya, dalam rangka kita terhindarlah dari hasad. Yang terakhir An-Nas, 6 ayat. Ya. Nah, An-Nas ini kita berlindung pada 3, sedangkan Al-Falaq kita berlindung pada 1. Qul a'udzu birabbil falaq saja. Tapi An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, 3 kali. Kenapa? Karena bahayanya yang kita mohon perlindungan tadi itu. Min syarri waswasil, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan-bisikan khannas, setan yang bersemayam di hati. Alladzi yuwaswisu bi sudurin nas. Bisa setan manusia, bisa setan jin. Tapi setan manusia tidak bersemayam di hati secara fisik. Dia ada di sekitar kita secara fisik. Bisa jadi bekas bisikannya itu ada di hati. Tapi kalau setan jin, karena dia makhluk halus, dia disebut khannas. Khannas ini kalau orang zikir pada Allah, ingat Allah, dia sembunyi dulu. Wah, ini lagi soleh ini orangnya, saya sembunyi dulu, libur saja. Nanti kalau sudah nggak zikir, lupa, lalai, lengah, dia mulai lagi muncul. Nggak usah ke masjid, nggak usah ke pengajian, enak di sini sambil nonton sinetron. Sudah muncul kelengahannya, sehingga setan khannas sangat mudah untuk menggoda. Makanya iman itu sifatnya yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ilmu dan ketaatan, berkurang dengan kebodohan dan kemaksiatan. Jadi kalau ingin tambah iman, banyakkan ilmu, banyakkan ketaatan. Tapi kalau banyak maksiatnya, banyak kejahilannya, tidak tahu Islam, tidak pernah ikut pengajian, nah itu lebih banyak tergoda oleh setan khannasnya. Nah, jadi penting sekali membaca 3 surat terakhir setelah membaca ayat kursi. Setelah itu kita boleh membaca Sayyidul Istighfar. Ya. Sayyidul Istighfar ini keutamaannya kalau dibaca di pagi hari, kemudian kok di malam harinya wafat, maka ditetapkan sebagai penghuni surga. Sebaliknya kalau dibaca di malam hari, mungkin setelah maghrib, mungkin setelah isya, kemudian ditetapkan mati besoknya, ajalnya tiba besoknya, maka menjadi penghuni surga. Jadi penting dibaca baik siang maupun malam. Coba sama-sama kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi ini istighfar yang paling utama. Redaksi istighfar yang paling utama disebut dengan Sayyidul Istighfar. Berarti kalau kita ingin membaca istighfar, baca saja Sayyidul Istighfar ini. Di sini ada pengakuan akan nikmat, pengakuan atas keterbatasan kita dalam menyembah Allah, sehingga kita memohon ampun kepada Allah, dan kita sadari bahwa tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Allah satu-satunya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu saya kira ibu-ibu kita mungkin bisa teruskan dengan tanya jawab, baik menyangkut rangkaian zikir ini atau mungkin materi-materi lain yang ingin didiskusikan. Monggo saya persilahkan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ibu ada yang bertanya? Monggo dibiarkan. Kalau selesai sholat misalkan batal, belum batal zikir langsung batal gitu maksudnya. Tapi sebaiknya begitu juga, Pak.
Jadi kalau batal pas setelah salam ya, itu sangat beruntung ya, karena nggak perlu sudah di ujung. Ya sebaiknya kita wudhu aja dulu kalau memungkinkan. Ya, tapi kalau di kendaraan setelah sholat di atas kendaraan, kok nggak memungkinkan wudhu ya nggak apa-apa, karena zikir di luar sholat itu nggak harus dalam keadaan suci. Ya, membaca zikir nggak harus dalam keadaan suci, tapi lebih afdal, lebih utama kalau dalam keadaan suci. Nah, karena sudah salam, karena sudah di luar sholat nggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan wudhu, misalnya kita sholat di masjid dan tempat wudhunya mudah untuk kita jangkau, sebaiknya berwudhu. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah lanjutkan aja dengan zikir yang ada tadi. Allahu Akbar. Ada lagi? Monggo. Oh ya, monggo. Kalau di sholat itu biasanya ada yang salaman-salaman itu Ustaz. Itu gimana punya? Apa kita zikir gini aja atau salaman aja dulu gitu. Ya. Kalau disodorkan, dia yang menyodorkan ya kita terima aja. Ya, kalau di Muhammadiyah, di Aisyah itu tidak terlalu anti dengan salaman, ya. Tapi tidak mengawali. Tidak termasuk yang mengawali. Tapi kalau baru datang kemudian sholat sunnah, setelah itu kita salaman nggak apa-apa. Yang dimaksud agak menahan diri itu setelah sholat fardu, ya. Karena tidak ada tradisinya, walaupun nggak apa-apa. Ya. Nah, kita kalau disodori ya terima aja, karena zikirnya kan nggak harus fokus. Beda kalau kita sedang berdoa, ya nggak apa-apa nggak diterima, ya. Karena kita sedang berdoa, dia pasti tahu ya sedang berdoa. Tapi kalau sedang zikir nggak apa-apa. Yang penting kita tidak mengawali gitu aja. Kalau di Salafi ya, itu agak senang, dia menunjukkan muka yang tidak enak ketika disodori tangan. Seakan-akan dia berkata ini bid'ah. Di Muhammadiyah enggak, ya terima aja, tapi tidak termasuk yang mengawali dan mentradisikan. Apalagi kita sholatnya di masjid yang dikelola oleh teman-teman NU misalnya, itu pasti ada salamannya, baik laki maupun perempuan. Ya kalau disodori ya kita terima aja. Yang penting tidak mengawali. Saya kira itu. Monggo, Bu. Untuk ini Ustaz, dasar hukum tadi kan kita Al-Quran dan Sunnah yang makbulah. Nah, makbulah itu apakah itu termasuk di dalam ibadah mahdoh atau itu tadi kan zikir di dalam sholat. Zikir itu kan setelah sholat. Kemudian di situ ada hadis-hadis seperti Allahumma ajirni minan nar, itu kan juga yang meriwayatkan Ahmad. Di situ kan bukan Bukhari Muslim kan, kalau seperti. Lah apakah itukah yang dimaksud makbulah dan artinya kita ambil hadis tidak hanya sahih saja. Dhaif pun berarti untuk afdhalul amal, begitu kan? Begitu boleh begitu, apakah seperti itu yang dimaksud hadis makbulah? Ya. Dulunya redaksinya sebelum Munas di Jakarta tahun 2000 itu redaksinya hadis sahih, ya. Tapi orang memahami berbeda hadis sahih, dikira hadis sahih karena kan ada tiga istilah ya. Hadis sahih, di bawahnya hadis hasan, di bawahnya hadis dhaif, ya. Hadis sahih ada dua, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Hasan juga ada dua, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Kemudian dhaif. Orang waktu itu umumnya para ulama Muhammadiyah mengira bahwa sandaran Muhammadiyah Al-Quran dan hadis sahih sebagaimana sahih dalam istilah hadis. Padahal sebenarnya sahih itu yang dapat diterima, sehingga digantilah redaksinya dengan al-maqbulah. Nah, mana hadis maqbulah? Yang paling tinggi hadis sahih li dzatihi. Di bawahnya hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi itu sebenarnya hadis hasan. Tapi karena banyaknya riwayatnya sehingga naik dia menjadi hadis sahih li ghairihi. Sahih karena ada hadis yang lain.
Kemudian hadis hasan, yang membedakan hadis sahih dengan hadis hasan itu periwayatnya lebih kuat hafalannya hadis sahih. Nah, periwayat hadis hasan ini agak-agak lemah hafalannya. Tapi itu aja yang membedakan, dari sisi yang lain sama. Nah, kemudian hadis dhaif kalau banyak jalur periwayatannya bisa naik jadi hadis hasan bi ghairihi. Nah, di tarjih itu ada kriteria dhaif. Kalau memenuhi kriteria dhaif dalam tarjih, kemudian itu hadis hasan baik li ghairihi maupun li zatihi, kemudian itu hadis sahih baik li ghairihi atau li zatihi, maka itu termasuk maqbulah. Termasuk tadi Allahumma ajirni minan nar, termasuk kategori hadis yang maqbulah, bisa diterima. Ya. Jadi kata maqbulah itu tidak terbatas istilah dalam ilmu hadis harus hadis sahih, ya. Tapi dia semua hadis yang bisa diterima berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh majelis tarjih. Ya. Jadi lebih luas dia, bisa hadis sahih, bisa hadis hasan, bisa hadis dhaif tapi banyak pendukung-pendukungnya. Ya, kalau hadis dhaif sendiri itu dieliminir sebagai rujukan, sebagai pedoman. Ya. Apa contohnya misalnya? Contohnya kalau ibu-ibu di TK Aba itu mengajarkan doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Kalau dilihat dari sisi bahwa itu doa biasa, doa saja, tidak disandarkan pada Nabi, gak masalah. Tapi kalau doa itu dianggap disandarkan pada Nabi, maka kategorinya dhaif. Maka di rumusan tarjih itu bukan doa itu yang digunakan dalam putusan puasa, tapi apa? Zahabat zoha wa batallatil urub wa tabatal ajru insyaallah. Jadi ini kriteria tarjih, memutuskan pilih yang mana doa itu atau pilih yang mana untuk dijadikan pedoman. Supaya apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Supaya orang itu tidak punya cara ibadah sendiri-sendiri. Bayangkan kalau sekian orang masing-masing punya ibadah sendiri-sendiri. Ada yang gini, ada yang karena guru olahraga, oh ini lebih enak. Karena ada yang rajin yoga, oh gini enak. Mau mulai takbir gitu ya, takbir dalam sholat, akhirnya beragam macam-macam takbir. Jadi yang ingin dijaga dengan adanya pembatasan berpedoman dalam ibadah makruh itu, sehingga ibadah itu gak meluas. Bayangkan kalau setiap orang dibolehkan dengan caranya sendiri mendatangkan hadis-hadis yang tidak berasal dari Nabi, kemudian sholat saja. Akhirnya ada yang sholat kayak orang Yahudi, goyang-goyang aja. Ya, ada yang sholat harus pakai kopiah merah putih dan lain sebagainya. Ya, jadi itu tujuan untuk menjaga ibadah itu tetap seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kira-kira itu. G, monggo. Menanyakan tentang zikir 10 belas Allah ajari Zikir 7. Zikir 10. Zikir 10 kan sebelumnya tahlil. Tahlil kalau zikir 10. Saya pernah melakukan itu dalam posisi itu kan sholat subuh sama maghrib itu saja. Sholat subuh. Subuh saja ya. Sebagian mengatakan sholat maghrib. Yang maghrib kalau saya itu saya pernah mendengar dalam posisi kita itu, posisi berpikir itu posisinya masih seperti tasawuf akhir. Ya. Sebelum berpindah ke posisi manapun, zikir itu juga apakah ada saya mau? Ya, memang ada batasan itu. Tapi yang lebih longgar, pokoknya tetap duduk di tempat di mana tasawuf tahiyat. Walaupun sudah berubah lebih nyaman, duduk mutawatir gini, duduk bersila, gak apa-apa. Biasanya bapak-bapak kan habis duduk tasawuf tahiyat itu bersila. Selama dia agak pindah, walaupun mungkin ke samping agak 3-4 cm gitu ya. Selama gak berubah dari tempat dia duduk terakhir itu, gak ada masalah. Ya, memang itu keistimewaannya di situ. Supaya orang itu duduk sejenak sampai selesai zikir 10 itu dalam posisinya.
Baik posisi duduknya tadi seperti tasawuf terakhir atau posisi tempat dia duduk tadi, nggak berpindah. Nah, setelah itu dia mau berpindah ya mau. Nah, itu ada hadisnya seperti itu. Gitu. Ada lagi? Gitu. Monggo. Waalaikumsalam. Karena saya ngajar di SMK sebagai guru saya Ya. 99%. Ya. Terima kasih. Ya, kalau zikir gak ada masalah, semuanya sepakat boleh. Tapi kalau membaca Al-Quran terjadi perbedaan pendapat. Di NU tidak membolehkan. Kalau di Muhammadiyah gak ada masalah. Nah, kira-kira bagaimana? Karena muridnya banyak. NU ya gak apa-apa ikuti yang mereka. Saya bilang sebatas doa aja, kan yang banyak doa yang di dalam Al-Quran. Ya, Itu gak apa-apa kalau doa. Kalau doa gak. Tapi kalau sampai memegang mushaf itu mereka agak riskan. Ya, agak riskan. Tapi kalau di Muhammadiyah gak ada masalah. Boleh membaca Al-Quran di Muhammadiyah. itu bolehnya dalam belajar mengajar atau tadarus gitu? Boleh tadarus. Boleh. Boleh. Ketika menstruasi. Boleh. Ya, karena itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi sebaiknya dianjurkan tidak langsung memegang mushaf, tapi mungkin dari HP atau dari laptop. Ya. Nah, di situ ada pembatasan. Gitu. Ada lagi tadi? Gitu. Monggo. Sedikit saja Ya. ya, Ustaz. Monggo. Saya itu teringat dengan tausiah dengan dulu kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Oh, ingatannya kuat. Untuk zikir pagi, zikir subuh ya, Ya. Ustaz. Karena kita memang emak-emak kadang pagi harus mempersiapkan untuk masak. Ya. Jadi selama ini zikir subuhnya saya memakai yang dari Ustaz itu. Subhanallah bihamdihi ada rolki itu. Yang itu. Ya. Nah ini kan tadi dijelaskan malah ada tambahan lagi untuk zikir subuhnya ditambah itu kita memakai yang penjelasan yang sekarang atau yang Ya. tempo dulu Ustaz. Ya, itu bukan bertentangan ya. Jadi tetap zikir singkat tadi itu ya ditambah zikir 10. Setelah itu sudah nanti sambil ke tempat sayur atau mau belanja kemana baru dibaca itu Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Dibaca berapa kali? 4 kali. 3 kali atau 4 kali? 3 kali. Nah, Nabi membacanya melihat Juwairiyah setelah subuh itu terus di masjid. Jadi Ibunda Juwairiyah istri Nabi nggak pergi beli sayur untuk Nabi, nggak pergi nyiapin masakan. Bukan itu maksudnya, tapi Nabi mengingatkan, saya cuma baca 4 kalimat 3 kali, lebih panjang daripada zikirmu yang sampai sekarang kamu belum selesai. Karena Nabi tadi jalan-jalan subuh, balik lagi Juwairiyah masih berada di masjid, di musola. Nah, jadi tidak bertentangan, tetap zikir setelah sholat itu ada. Nanti setelah selesai, nah nanti di jalan itu pakai zikir tadi itu. Dan kalau zikir tadi itu nggak harus cuma di masjid. Zikir tadi boleh sambil pilih-pilih sayur, boleh sambil jalan menuju tempat sayur, boleh sambil antar anak kemana, misalnya harus masuk pagi dan seterusnya, nggak ada masalah. Ya. Jadi nggak bertentangan. Termasuk zikir pagi kan Iya, zikir pagi afdolnya antara subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Tapi kalau sudah terlewatkan kita belum sempat, nggak apa-apa setelah terbitnya. saya ini kan banyak kegiatan terutama yang menyiapkan segala sesuatu. Jadi saya pikir paginya itu setelah Kedua, waktu awal duha. kuliah itu saya sudah berdoa itu Ustaz. Takutnya kan lupa kan habis pergi kerja. Oh, bukan waktunya kalau ke qabliyah. Nah, waktunya harus setelah sholat subuh. Terus saya takutnya nanti lupa atau bagaimana, jadi saya sambil mengerjakan apa
Ya nggak apa-apa, nyicil nggak apa-apa. Malah dalam Zikir itu nggak, zikir pagi nggak harus satu rangkaian selesai. Ya, itu Ustaz. Nah, nggak harus satu rangkaian selesai. Ada lagi problem terbesar saya. Saya kan nggak mau meninggalkan jamaah di masjid. Tapi waktu saya itu kan mepet sekali dari bangun itu pinginnya itu ke masjid. Oh enggak, di sini khawatirnya untuk anak makan panas-panas nanti mau pulang. Di sini kan saya juga di sini Ustaz, saya di sini kan. Jadi saya itu gimana mungkin bisa berjalan. Saya nggak mau meninggalkan jamaah di masjid. Saya juga nggak mau anak saya ini berangkat sekolah makan panas gitu kan, buru-buru gitu Ustaz. Ya gimana saya? Kalau sekarang ini Oktober, November, Desember itu agak panjang dari sholat subuh ke jam berapa? Jam 6 panjang ya. Terus saya mau berangkat itu masih kadang memang godaan ya Mas. Udah sana subuh pas-pas panjang lama saya. Mungkin hal-hal yang masih bisa disiapkan malam kita atur malamnya. Nah, yang penting-penting supaya hangat nanti paginya. Yang penting diatur, kemudian mohon kemudahan. Saya kira nanti Allah bisa mencarikan solusinya untuk kita. Karena kita ingin dapat 27 kan. Ibu-ibu kalau sholat di masjid 27 sama dengan bapak-bapak. Tapi kalau sholat sendiri di rumah tidak ada 27-nya. Nah, bagaimana supaya 27 itu tetap ibu-ibu dapat dengan sholat di masjid. Memang selalu ada pikiran, wah gimana nanti kalau saya ke masjid berkurang waktu saya mempersiapkan. Tapi kalau hal-hal yang bisa dikerjakan malam supaya tinggal apa ngangatin, tinggal apa memungkinkan dilakukan di malam itu. Ya, di situ kecerdasan seorang istri. Apalagi suaminya mau membantu tambah cerdas lagi tuh suaminya. Anak-anak harus sampai pagi. Iya. Ya. Lebih-lebih yang punya catering harus menyiapkan ribuan mahasiswa itu. Kalau Bu Taufik kan harus menyiapkan makan subuh anak-anak di P2KK. Baik, masih ada? Cukup ya? Oke, satu lagi silakan. Apa namanya? Doa itu kan ada apa hadis atau apa ya? Memintalah pertolongan padaku dengan sabar dan sholat gitu ya. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Ayat Al-Qur'an. Nah, yang dimaksudkan itu doa pada saat kita sholat sujud itu, ataukah doa setelah sholat? Jadi lebih afdal mana kita berdoa itu pada saat sujud, pada saat sholat, ataukah setelah sholat, setelah zikir yang terakhir ini? Manfaatkan kedua-duanya, terutama yang dalam sholat. Karena bisa jadi nggak sempat ya setelah sholat mungkin sudah langsung pengajian gitu ya. Karena kan diberikan kesempatan zikir aja sudah, setelah itu pengajian kan. Nah, manfaatkan yang dalam sholat di semua sujud plus sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid itu boleh berdoa. Tapi doanya yang bahasa Arab. Ya dirangkai aja. Sujud pertama doa apa? Nanti sujud kedua berbeda. Sujud ketiga berbeda lagi kalau bisa. Sehingga semua doa yang sebenarnya ingin dibaca setelah zikir ya, itu sudah pindah ke sujud. Dan lebih utama sudah tentu doa di dalam sholat. Saya kira sebagaimana membaca Al-Quran lebih utama di dalam sholat. Baik ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan amal yang mudah ini, yaitu zikir, selalu kita amalkan dengan membasahi lisan kita di banyak kesempatan. Bukan hanya setelah sholat, bukan hanya zikir pagi, bukan hanya zikir sore, tapi juga zikir di mana kita memungkinkan dalam perjalanan kan, di tengah-tengah menunggu rapat Aisyah kah, belum ada yang datang, sempatkan zikir, setelah itu berdialog atau bersilaturahim ya. Jangan zikir terus diajak ngomong sedang zikir. Itu malah interaksi Allahnya konsen tapi interaksi manusianya nggak ada. Itu juga nggak enak ya. Jadi hablum minallah oke, hablum minannas juga oke. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.